Bab 2396. Mati. Grey Z bahkan tidak peduli tentang ancaman yang tidak berarti ini, dia hanya menganggapnya sebagai kentut. Dia masih berjalan menuju Guarin, selangkah demi selangkah, terasa seolah menginjak hati Guarin. Siapapun yang menghentikannya akan berakhir mati. Guarin panik, dan sulit untuk memiliki sedikit ketenangan di wajahnya. Jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Ayo pergi. Teriak bawahannya, dan mereka sama-sama ketakutan saat melihat Grey Z mendekat selangkah demi selangkah. Setelah bertahun-tahun di dalam ruang bawah tanah, mereka tidak pernah mengalami hal yang mengerikan seperti itu. Mereka belum pernah bertemu keberadaan yang menakutkan seperti Grey Z. Bahkan serigala serakah tidak begitu kejam, kan? Guarin ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba sesosok terbang di depannya dalam sekejap, tubuhnya terpelintir, dan sosok itu langsung mati. Wajah sosok itu, menghadap Guarin, tidak bisa menutup matanya. Bang! Itu seperti petir yang meledak di depan Guarin, menyebabkan jiwanya bergetar. Ayo pergi. Guarin tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia pasti mati. Meskipun dia hanya mengatakan bahwa dia ingin hidup dan mati dengan semua prajurit, dia tidak ingin mati sama sekali. Dia tidak berani ragu lagi, berbalik dan pergi, dan beberapa orang kepercayaan segera melindunginya dan berjalan menuju pintu belakang. Para prajurit itu, melihat bahwa Guarin telah melarikan diri, semuanya berkecil hati. Mereka berusaha mati-matian untuk melindungi Guarin, tetapi Guarin telah melarikan diri. Tidak malu baginya untuk melarikan diri. Dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin hidup dan mati dengan semua orang. Namun pada saat ini, dia lari. Untuk sementara waktu, banyak orang melambat, dan beberapa dari mereka bahkan berbalik dan melarikan diri. Tidak ada yang mau mati. Bang! Grey Z membuat celah, dan tidak ada yang menghalanginya. Orang-orang ini sudah mati. Dia tidak peduli dengan yang lain, dan langsung mengejar Guarin. Guarin, dia harus mati. Grey Z seperti raptor, kecepatannya sangat cepat, hanya setelah beberapa saat, dia menyusul Guarin. Hentikan dia. Guarin meraung dan meminta orang kepercayaannya untuk menghentikan Grey Z. Dia meningkatkan kecepatannya dan melarikan diri lagi. Grey Z terlalu menakutkan. Dan jika dia ingin membunuh dirinya, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi. Beberapa orang kepercayaan Guarin berteriak dan bergegas menuju Grey Z, tetapi mereka dibunuh oleh Grey Z hanya dalam satu pukulan. Sampah. Grey Z bahkan tidak melihat beberapa mayat orang, matanya masih menatap punggung Guarin, seperti duri yang tertancap di punggung Guarin, membuatnya tidak nyaman. Kabur. Kabur. Guarin tidak berani menoleh ke belakang. Ketika dia mendengar teriakan itu, dia tahu bahwa semua bawahannya sudah mati. Grey Z ada di belakangnya, mungkin begitu dia berbalik, dia akan ditangkap oleh Grey Z. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bagaimana mungkin? Dia ingin menggunakan pisau untuk membunuh orang, dengan menggunakan tangan Grey Z untuk membunuh serigala serakah. Dia benar tentang ini. Kekuatan Grey Z memang sangat menakutkan, tapi dia tidak menyangka bahwa Grey Z yang menakutkan bukan sesuatu yang bisa dia pegang sama sekali. Melarikan diri. Guarin mencoba yang terbaik untuk melarikan diri seperti orang gila. Mau kemana kamu? Tiba-tiba, sebuah suara di telinganya membuat Guarin mati rasa, seperti tersengat listrik dalam sekejap. Itu suara Grey Z. Dia tanpa sadar mengayunkan pedang panjangnya, tetapi pedang itu jatuh ke dalam udara kosong dan dia tidak melihat Grey Z. Bang! Saat berikutnya, tinju datang, Guarin memutar tubuhnya dengan panik, dan meringis di wajahnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka kita binasa bersama. Dia terbang dengan pedangnya, tetapi tinju Grey Z tidak menghindar sama sekali, dan tiba-tiba bertabrakan dengan pedang panjangnya. Bang! Dengan dentuman keras, pedang panjang Guarin langsung hancur berkeping-keping. Tinju Grey Z tidak berhenti,
dia terus memukul dada Guarin, langsung menghancurkan dadanya. Bang! Guarin berteriak, dan tubuh orang itu terbang keluar, membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Dia membanting ke tanah dengan keras, dan seluruh tubuhnya sangat kesakitan, seolah-olah pukulan ini benar-benar menghancurkan hatinya. Sungguh tinju yang mengerikan. Bab 2397. Bunuh semua. Ah! Guarin berteriak, kesakitan, dan ingin berdiri lagi, tetapi sebelum dia bisa bergerak, Greyzet turun dan menginjaknya langsung ke jantungnya. Puff! Dia membuka mulutnya dan menyemburkan darah lagi, kekuatan di tubuhnya tampak menghilang dalam sekejap, dan sulit untuk bergerak. Ini mengerikan. Bagaimana kekuatan Greyzet bisa begitu menakutkan? Dia tidak percaya bahwa dia telah memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Dia awalnya ingin menggunakan Greyzet untuk berurusan dengan serigala serakah, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dialah yang tidak beruntung. Ampuni aku. Guarin memohon belas kasihan. Biarkan aku pergi, aku tidak menyakiti putrimu, tapi serigala serakah. Plak. Greyzet memukulkan tangannya dan menamparkan gigi Guarin hingga terlempar. Apakah kamu benar-benar berpikir saya bodoh? Anda ingin menggunakan saya untuk berurusan dengan serigala serakah, apakah Anda pikir saya tidak bisa melihatnya? Hal terakhir yang Anda lakukan untuk menarikku adalah menggunakan putriku. Suara Greyzet penuh dengan aura pembunuh yang dingin. Mereka yang menyentuh garis bawahku tidak ada cara untuk bertahan hidup. Dengan sekejap, dia menginjak kepala Guarin, darah memercik seketika, dan benda-benda merah campur putih memuncrat di satu tempat. Adegannya menakutkan. Greyzet tidak menatapnya lagi dan berbalik untuk pergi. Di aula tempat Guarin berada, semua prajurit menderita kerugian besar, dan ketika mereka mendengar nama Greyzet, mereka semua ketakutan. Dan ketika berita kematian Guarin diperoleh, semua orang benar-benar hancur, seperti pasir yang berserakan, tanpa kohesi. Greyzet tidak berhenti. Kemarahannya bukan hanya untuk seseorang, siapapun yang ada hubungannya dengan masalah ini harus membayar harganya. Dia ada di ruang bawah tanah, membunuh para bajingan ini. Di antara 18 aula, 7 aula diserang oleh Greyzet, dan mereka melarikan diri kemana-mana. Greyzet seperti iblis sungguhan, bahkan lebih menakutkan daripada serigala serakah. Dia menggerakkan tangannya tanpa menunjukkan belas kasihan. Dalam waktu singkat, seluruh ruang bawah tanah berubah menjadi neraka yang nyata. Tampang dan yang lainnya gemetar, mereka tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Serigala serakah melarikan diri, dan mereka beruntung pada awalnya, tetapi saat ini mereka hanya ingin serigala serakah masih ada. Setidaknya bila ada serigala serakah, Greyzet tidak akan semena-mena membantai ruang bawah tanah. Greyzet berdiri di sana, Tampang dan yang lainnya menyaksikan dari kejauhan, tidak ada yang berani melakukan apapun. Di tanah, darah mengalir. Ada mayat di mana-mana, dengan anggota badan yang patah dan lengan yang patah, yang mengejutkan untuk dilihat. Dan ini semua dilakukan oleh Greyzet sendiri. Untungnya putrinya tidak mengalami kecelakaan, jika tidak, kita semua sudah mati di sini hari ini. Beberapa Master Aula memiliki ketakutan yang tersisa. Melihat Greyzet di atas, mereka menjadi gugup lagi, karena takut Greyzet belum cukup membunuh dan melampiaskan murka dengan membunuh mereka sepenuhnya. Tapi Greyzet tidak. Dia bukan orang yang haus darah, dia hanya akan membunuh siapapun yang terkait dengan masalah ini, dan memberi mereka peringatan serius. Greyzet melirik mereka, tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Di gerbang ruang bawah tanah, si bocah tua sudah menunggu di sana. Dia tahu bahwa Greyzet ingin memberi pelajaran kepada orang-orang ini di ruang bawah tanah, dan pelajaran ini cukup untuk diingat. Ayo kembali. Greyzet tidak membuang waktu,
dan segera mengeluarkan si bocah tua dan Ayudhya dari ruang bawah tanah. Kali ini, tidak ada yang berharap identitas asli Ayudhya terungkap, ini bukan hal yang baik. Grey-Z berpikir dalam hati bahwa dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya, jika tidak akan ada masalah cepat atau lambat. Tidak sampai Grey-Z dan punggung mereka menghilang sepenuhnya, semua orang merasa lega. Mereka lolos dari kematian. Dan orang-orang malang itu kini telah kembali ke sadar mereka. Tampang sedikit takut, para penguasa istana yang terkait dengan insiden ini semuanya dibunuh oleh Grey-Z sendiri, tetapi dia adalah satu-satunya yang hidup. Pertarungan. Dia pikir itu karena Grey-Z tidak tahu, tetapi pada saat ini dia kembali ke akal sehatnya. Grey-Z dengan sengaja menyelamatkan hidupnya. Matanya rumit, dan dia tidak tahu apa maksud Grey-Z, tapi bagaimanapun, itu adalah hal yang baik untuk bertahan hidup. Di mana serigala serakah? Seseorang bertanya, dengan sedikit kemarahan dalam suaranya, dan bahkan lebih tidak mau, bagaimana dia bisa melarikan diri. Dia adalah Raja Iblis kita, Raja Ruang Bawah Tanah, tetapi dia mengizinkan orang lain untuk datang membuat kekacauan di ruang bawah tanah. Dia juga bukan lawan Grey-Z. Setelah ruang bawah tanah kita, mari kita terus bersembunyi dari dunia. Mengerikan, kekuatan orang itu ada di level lain, terlalu menakutkan. Tampang mendengarkan kata-kata mereka, tidak menyela, dan segera pergi bersama orang-orangnya. Dia tidak tahu kemana serigala serakah itu pergi, tetapi dia tahu bahwa serigala serakah itu pasti tidak melarikan diri. Orang ini mungkin tidak lebih kuat dari Grey-Z, tapi kelicikannya jelas tidak lebih buruk dari orang lain. Dia sedikit bingung. Dia merasa bahwa serigala serakah adalah orang yang paling menakutkan. Mereka semua ingin meminjam tangan Grey-Z untuk menyingkirkan serigala serakah, tetapi pada kenyataannya, dia takut serigala serakahlah yang meminjam tangan Grey-Z untuk menyingkirkan orang-orang yang mengkhianati serigala serakah di ruang bawah tanah. Ini seperti permainan antara Grey-Z dan serigala serakah, dan mereka hanyalah pion. Tampang secara bertahap mengerti bahwa jika dia tidak mengungkapkan ketulusannya kepada serigala serakah tepat waktu, dia pasti akan menjadi salah satu orang yang meninggal hari ini. Pada saat ini, serigala serakah masih berada di ruang bawah tanah. Dia hanya tersembunyi di kedalaman ruang bawah tanah, di istana lain. Istana ini berbeda dari tempat lain, terlihat lebih primitif, dan debu di lantai membuktikan bahwa sudah lama tidak ada orang di sini. Serigala serakah berdiri di sana, melihat ukiran di dinding batu, suaranya masih serak. Apakah kalian semua baik-baik saja? Suaranya agak seram, sepertinya sudah waktunya bagi kalian semua untuk kembali. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, satu tangan tiba-tiba terangkat, dan dia meraih lehernya. Tangan yang lain segera menghentikannya, dan tangan kiri dan kanannya benar-benar bertarung. Terkunci. Di lehernya, satu demi satu pembuluh darah biru meledak, hampir terpelintir. Hehe, apakah kamu sangat ingin membunuhku? Itu adalah suara Raja Iblis, tetapi jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Kamu dan aku adalah satu sekarang, jika aku mati, kamu juga mati, jika kamu ingin hidup, maka kamu harus membuatku tetap hidup, mengerti? Tangan yang memegang lehernya perlahan-lahan mengendur, dan matanya berangsur-angsur kembali jernih, seolah-olah jiwa sisa Raja Iblis telah menghilang lagi. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan ini, serigala serakah bergoyang keras dan jatuh langsung ke tanah. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi. Kali ini, berubah kembali menjadi serigala serakah itu sendiri. Ada sedikit kemarahan di wajahnya, dan ada sedikit keengganan. Serigala serakah tahu bahwa tubuhnya dikuasai oleh Raja Iblis untuk sementara waktu. Kenangannya ada di sana, dia tahu segalanya, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Saat itu,
dia sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Iblis. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu sama sekali. Hari ini, dia satu dengan Raja Iblis. Jika dia ingin membunuh Raja Iblis, itu berarti dia ingin bunuh diri. Dan jika kamu tidak menyingkirkan sisa jiwa yang ditinggalkan di dalam tubuh oleh Raja Iblis, dia akan ditelan oleh Raja Iblis cepat atau lambat. Tapi saat ini, itu tidak ada hubungannya. Tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, Raja Iblis akan tahu bahwa dia ingin membunuh Raja Iblis dan bagaimana cara membunuhnya. Selama dia memiliki pemikiran ini, Raja Iblis akan tahu. Seolah-olah mata-mata telah ditanam di tubuhnya sendiri, dan dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Sialan! Serigala serakah berteriak dengan marah. Dia berpikir bahwa ketika dia berada di kayangan, dia telah menghilangkan sisa jiwa Raja Iblis, tetapi dia berpikir bahwa masih ada jejaknya. Iblis sialan ini menetap di tubuhnya, mencoba mengambil dirinya sendiri. Serigala serakah. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang, apakah kamu baik-baik saja?